Iya, ya. iya, Ayo banyak yang ikutan begitu gitu. sekarang. Karena mau nggak mau, udah harus sih soalnya. Tadinya kan saya terang-terang aja nggak mau mikirin gitu ya. Nggak taunya dapat. Ternyata harus dilibatkan. Tapi Harus. merasakan dampaknya nggak, Bu? Ternyata baik kan? Bagus kok. Manfaatnya. Kalau nggak baik, nggak ada yang mau ngerebut. Bener sih, agak Kalau nggak baik nggak ada ya. Bener juga. Nggak ada ya. Kalau nggak baik udah pasti banyak nggak ada yang minat. ngeplot. Nah, Iya, saya iya, 1000 iya. titik di sini saya. Ya udah, Iya, tapi iya, kita iya, ikutin aja apa yang main di atas. Karena itu yang trending sekarang kan. Iya. Kita lihat 5 tahun lagi pemirsa. Tapi Apakah 5 tahun lagi? ya mudah-mudahan aja duitnya mas. Satu acara itu kita butuh 50 waiter loh. Kalau untuk tamu 1000 orang. Kebayang sih di gedung gitu kan. Nah itu tuh Kebayang yang apa namanya yang kita dari orang kita ini. Gitu. Resource dari orang ya. Oke. Berarti itu juga berebut PPJI kadang-kadang. berarti juga Berebut kalau pada saat musim kawin. musim kawin. Iya, maksudnya musim nikah. Iya. Aloha, welcome back. Yeay. Kamar spesial. Kalian tahu kalau ada saya itu berarti hostnya very special. 3 very-nya. Kenapa? Hari ini kita ngomongin makanan alias usaha jasa boga. Ini gua banget guys ya, sobat komar. Apa sih sebutnya? Kawan komar. Makan tuh adalah seleraku banget. Dan hari ini saya ditemani sama super special 3. Super special bintang tamu kita, Ibu Dini. Nanti kita edit. Martabak tuh. Martabak Ibu Dini, terima kasih banyak dari Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga. Beliau ketua dari DPD DKI Jakarta. Penguasa, jadi penguasa Jakarta ya. Very penguasa jasa boga di Jakarta. I'm very happy. Terima kasih banyak Ibu Dini sudah hadir. Kenalan dulu langsung aja gas. Nama saya Dini Zainuddin, dipanggilnya Dini. Saya ketua PPJI, Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Itu asosiasi catering di seluruh Indonesia. Kebetulan saya ketuanya di DKI. Jadi catering yang ada di Jakarta alhamdulillah banyak di bawah PPJI. Gitu. Anggotanya udah berapa ribu nih Bu sekarang? Kalau di DKI ada sebenarnya banyak, tapi yang tercatat sama kita ada 300. Tapi keseluruhan ada 3.000 lebih. Di Indonesia? Di Indonesia. Wow, level nasional guys. National level, ya kan? Saya nggak level masih DKI. Iya, I know. Tapi maksudnya perkumpulannya sudah level nasional. Sudah ada di 25 provinsi. 25 pedonam. Kemarin baru ada pelantikan lagi. Wow, keren banget. Ya. Itu perkumpulannya apa Bu? Maksudnya perkumpulan penyelenggara ini berarti terdiri dari anggotanya catering. Terus juga ada yang jualan frozen food. Oke. Restoran juga ada. Jadi kita memang fokusnya memang di catering, tapi sekarang semuanya bisa. Karena namanya kan Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Kita ngomongin catering dan jasa boga nih Bu. After COVID, nah kan kita harusnya naik lagi nih ya. After COVID udah boleh event offline, bikin acara di gedung mana udah boleh, tapi how do you recover Bu? Sempat ada stagnan nggak kemarin pas COVID? Justru memang kondisi yang sekarang ini malah beda sebelum COVID ya. Dan saat COVID ya? Ya saat COVID ya pasti kita udah sepi sama kali nggak boleh mengadakan kegiatan catering gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang ini memang sudah diperbolehkan oleh pemerintah mengadakan kegiatan acara apapun, tapi jumlahnya yang kalau dulu mungkin faktor ekonomi juga kali ya. Sekarang kalau misalnya dulu tuh kita kalau pesta kan berapa ribu orang gitu kan. Iya, hotel, gedung. Ya, 4.000, 5.000, berapa. Kalau sekarang paling mentok 2.000, 2.500. Jadi agak menurun jumlah peminat pasarnya ya. Bukan peminat, jumlah kuantiti pesanannya. Kalau untuk pasarnya mungkin masih banyak orang yang mau pesta. Cuman ya mungkin sekarang sedikit kuantitinya gitu. berkurang ya. Kuantitinya berkurang. Jumlah sekarang lebih banyak orang yang intimate yang hanya sedikit-sedikit aja. Lagi trending. Nikah yang cuma 200-300 ya, yang seperti itu. Jadi dan yang mungkin kalau zaman dulu kan kita maunya yang banyak gitu ya, restoran, tapi sekarang memang situasi dan kondisi yang mungkin sudah berbeda. Ekonomi, efisiensi, terus kondisi market, preferensi anak-anak generasi yang baru nikah juga mungkin ngaruh. Nah, sekarang ini sedikit ada penelitian. Saya tuh dulu gini,
Saya dulu pernah sama orang Korea diajak kerjasama mengadakan kegiatan wedding expo. Tapi bukannya, maksudnya dia minta apa semacam kayak saran buat dibikin di Korea. Karena di sana itu orang mau nikah tuh belum segampang. Nggak seperti di Indonesia. Ya. Banyak yang mau nikah. Kalau di sana tuh nggak ada yang mau nikah. Sepi pasar pernikahan. Iya, benar-benar nggak ada yang ada yang mau nikah. Jadi mereka malah pemerintah tuh nyuruh-nyuruh. Dorong ya. Korea, Jepang tuh kalau nggak salah. Perancis juga gitu. Nah sekarang di Jakarta, di Indonesia, ini saya dapat informasi dari teman-teman yang menikah juga nggak terlalu seperti zaman dulu. Iya. Kita kalau umur 25 udah mikir harus cepat nikah apa gimana. Kalau sekarang umur 30 tahun sampai sekarang juga kadang-kadang suka yang apa ya namanya gitu, ya Bu Dini. Jadi nunggu 30 ke atas baru kepikiran belum berencana. Padahal kalau secara apa ya, keluarga kita dari zaman dulu keluarga berencana ya. Itu kan dikasih tahu bahwa usia produksi kita umur 20 sampai 25 tahun. Karena kita mesti mikir kalau kita pensiun, kita anak kita udah kita umurnya berapa. Jadi gap antara umur anak dan orang tuanya gitu. Tapi sekarang udah enggak tuh kayak begitu, udah cuek aja. Mungkin karena ya itu tadi dibilang kita perlu yang kreatif kayak gimana anak-anak. Jadi ya buat mereka ya kita harus kreatif terus. Gitu. Tapi kan ternyata kalau ngomongin soal pernikahan, it's not the only field lah ya. Kan masih ada event-event lain kayak meeting, peresmian kan juga tetap butuh catering. Nah itu gimana Bu perannya PPJI untuk meng-cater suatu acara tuh gimana terhadap para anggotanya? Kalau untuk para anggota, PPJI itu bukannya memberikan suatu apa ya namanya pekerjaan kepada para anggota. PPJI itu ada untuk memberikan ilmu, manfaat kepada anggotanya. Jadi kalau misalnya mencari rezeki, ya masing-masing catering kan sudah punya channelnya masing-masing, networkingnya masing-masing. Tapi kalau untuk ilmu, misalnya nih ada kegiatan apa namanya like hygiene, terus ada masalah yang mengenai masalah pajak, kebijakan. Nah itu kita yang memberitahu. Misalnya ada ilmu-ilmu. Jadi wadah sih? Ya Bu, wadah komunitas. Jadi kalau hanya untuk kalau misalnya kita ada eventnya dari pemerintah misalnya pameran internasional. Bukan, kayak misalnya event Asian Games gitu, kayak PON. Itu bisa kita mungkin bisa berbagi dengan. Tapi kalau misalnya event-event yang itu ya mereka masing-masing cari sendiri. Kayak misalnya mau 17-an, kadang-kadang kan suka kita gitu, suka kita dapat pesanan dari pemerintah gitu. Kalau kolaborasi dengan pemerintah ada nggak sih Bu? Atau dengan UMKM gitu sehingga saya dengan Pemprov DKI ya ada. Saya selalu berkolaborasi dengan dan alhamdulillah PPJI itu disupport dengan Pemprov DKI. Jadi program-program, acara-acara pasti prefernya ke PPJI Bu. Jadi misalnya ada ilmu yang misalnya untuk anggota kita apa, pasti mereka mereka memanggil anggota kita. Terus udah gitu kalau kita butuh misalnya, aku mau bikin acara, kita waktu kemarin bikin acara buka puasa sama anak yatim 1.500 anak yatim. Itu disupport oleh Pemprov. Disupport oleh Pemprov bukan dalam bentuk dana, tapi misalnya pelibatan ya, dilibatkan. Misalnya kayak semacam dinas kesehatannya, terus udah gitu apa tuh namanya kalau generator apa sih namanya? Genset kayak gitu-gitu kan lumayan mahal sewanya. Jadi kita disupport, terus busnya untuk pengangkut anak-anak kita pakai. Jadi ya alhamdulillah banget itu ya. Kolaborasi yang sangat berdampak. Terus Bu, challenge-nya apa dong Bu kalau gitu? I mean itu kan berarti mereka kurang lebih sesama catering, sesama pengusaha kan kompetitor sebenarnya ya. Tapi ternyata dalam PPJI tidak ada. Nggak ada. Saya membuat kompetitor itu kompetitor masing-masing semua punya apa ya perusahaan pasti kita kompetitor ya, nggak mungkin nggak. Tapi bagaimana terutama saya membuat anggota itu tidak merasa kita saling sikut-sikutan, jangan. Jadi kita saling kolaborasi, guyup. Artinya kita saling apapun ada informasi misalnya
saya jago bikin tumpeng, saya jago bikin puding, saya jago bikin dessert. Nah kita jadi ajarin dong gimana caranya gitu loh. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat sharing justru ya. Iya, jangan ada, karena kalau kayak gitu-gitu saya selalu berkata sama teman-teman, rezeki itu semua udah diatur sama Allah. Bener. Jadi kita jangan takut. Betul. Gitu. Jadi walaupun sesama pengusaha catering, pengusaha jasa boga, tapi bisa kolaborasi, bisa saling berbagi. Malah kadang-kadang misalnya gini, Mbak punya catering, saya juga, Mbak saya nggak bisa dong bikin makanan ini dong, tolong dibantu. Nah gitu. Justru malah kerjasama ya. Iya, banyak itu tuh yang sehat tuh ya, kawan Komarkah. Bisakah kita begitu? Harus begitu. Iya, karena kalau di dalam dunia industri jasa boga terutama kan everyone needs it, terus marketnya juga luas dan harga pasti bersaing tuh. Betul. Bener nggak sih harga bersaing? Nah, jadi kita memang nggak, ya misalnya kan kita bikin makanan itu kan belum tentu semua makanan kita bisa buat. Betul. Nah, misalnya mereka jago nih bikin jajanan pasar, cookies, atau bikin cake, atau bikin makanan-makanan yang western, apa daerah, apa gimana. Jadi kita bisa, gue pesen sama lo dong, gue pesen gitu. Seperti itu. Cakep tuh. Kayak gitu misalnya. Jadi, atau juga kadang-kadang kita juga dengan UMKM. Seperti kayak sate ayam, sate padang. Oh, justru melibatkan mereka ya? Kadang-kadang ada yang bisa bikin. Tapi kan kadang-kadang kita juga, pesen aja, kita sama-sama membangun lah ya. Betul. Karena kan mereka juga kepengen maju juga. Bener, gitu. mereka punya produk kan mau dipromosiin juga. Kayak gitu. Kita support mereka ya. Jadi nggak semena-mena terus mentang-mentang pengusaha, anggota PPJI, dia memonopoli pasar gitu ya. Saya bisa semua, tapi nggak juga ternyata melibatkan. Enggak. Karena ya nggak seini-ininya mereka juga pasti mereka ini kok. Pasti pesan-pesan sama teman-teman. Saling butuh. Nluar biasa ya. Ini nggak sih Bu, apa ada agenda rutin nggak sih untuk para anggota? Misalkan meeting kah atau gathering? Kalau untuk anggota nggak ada, tapi kalau pengurus kita ada setiap bulan rapat pleno namanya. DKI nih ya. DKI ya. Jadi kita memang ada rapat, ya apa sih yang harus kita bikin kegiatan atau kayak gimana. Kayak contoh nih satu, saya lagi disuruh untuk menginikan makanan bergizi itu loh, BGN ya. Sementara di DKI itu kan orang pada males ya. Betul. Karena pertama tanahnya kita tuh nggak bisa sebesar kayak di daerah. Betul. Mereka kesuburannya udah beda ya. Enggak, mereka mendapatkan lahannya itu. Kalau di daerah kan mau lahan 400, mau lahan berapa didapetinnya gampang. Iya. Kalau di sini mau dapat lahan 400 dapatnya jauh banget di mana gitu kan misalnya. Betul. Tapi ya bagaimanapun juga DKI ini harus ada program makanan bergizi itu. Harus ada biar gimana pun. Akhirnya saya ayo teman-teman siapa. Jadi gini, saya akan buat, oke, lo nggak mau tapi lo invest. Oke, tetap terlibat walaupun bentuknya kan lumayan bukan, dapat duit juga seperti itu. Jadi keterlibatannya nggak mesti dalam bentuk provide makanan. Enggak, karena provide itu yang mereka yang ini kan dari BGN-nya. Berarti mereka bisa donasi, invest juga. Misalnya gini, saya nggak punya tanah, tapi teman saya punya tanah atau teman punya rumah yang bisa dia sewakan. Nah, berarti dia ambil penyewaannya itu. Oke, gitu. pokoknya gimana pun caranya terlibat gitu ya. Iya, banyak yang begitu sekarang. Karena mau nggak mau udah harus sih soalnya tadinya kan saya terang-terang aja nggak mau mikirin gitu ya, nggak taunya dapat. Ternyata harus dilibatkan. Tapi merasakan dampaknya nggak Bu? Ternyata baik kan? Bagus kok mak. Kalau nggak baik nggak ada yang mau ngerebut. Bener sih, agak kalau nggak baik nggak ada. Ya. Bener juga. Nggak ada ya. Kalau nggak baik udah banyak yang ngeplot. Saya 1000 titik di sini saya. Tapi kita ikutin aja apa yang main di atas. Karena itu yang trending sekarang kan. Kita lihat 5 tahun lagi pemirsa. Tapi 5 tahun lagi. Ya mudah-mudahan aja duitnya Mas. Maksudnya. Mudah-mudahan manfaatnya dirasakan oleh yang dituju. Tapi saya yakin kok ini yang teman-teman kita yang udah menjalankan masnya panjang loh. Sudah merasakan langsung manfaatnya. Di daerah itu tau nggak? Kemarin kita baru rakernas. Di daerah itu mereka nggak cuma 1 dapurnya, 7, 8, buset. Berarti kan itu produksi terus kan? Dalam harian itu. Tahu nggak berapa untuk penyewaan 1 dapur? Berapa? Per bulan nih? Per bulan. Berapa Bu? Ini harganya apa? Untungnya? Net dapat. Berapa tuh Bu? Di luar mereka udah menyiapkan dapur gitu. Segala macam. 1 bulan. Ntar kamu jadi pengen ikut, saya nggak ada. Aku boleh. Welcome guys, peluang baru. More than 100 billion. 1 dapur kali 7 million, bukan billion, sorry million. Kali 7 bayangin aja kan. Almost 1 billion.
Iya. Wow, dalam sebulan. Sebulan itu kan ya. Iya, net. Wah, yuk, mana kontaknya Bu? Makanya banyak yang mau bikin. Iya. Tapi nggak terlepas Tapi dari kalau itu. mau sama saya harus masuk PPJI dulu. Nah, saya baru mau ngebahas itu, Bu. I was about to go there. So, in that point berarti PPJI bertindak sebagai apa nih? Media. Kita kerjasama dengan BGN. Memang kita Partner bekerja ya? sama partner. Partner. Kita memang diminta sama BGN untuk menginikan Mengelola dan bukan mengelola, memonitor. mencari, ya sebagai media, sebagai partner untuk catering karena dia tahu anggota kita banyak. Betul. Karena di daerah semua yang membuka tuh anggota PPJI. Networking tuh penting ya, makin terbukti ya bahwasanya kayak punya temen tuh aset, ya nggak sih? Enaknya masuk PPJI. masuk di asosiasi. Karena kita network. Betul. Yang kita cari network kemana-mana kita bisa. Dan semangatnya semangat kolaborasi tadi yang Bu Dini cerita bahwa. Betul. Karena mereka juga nggak akan tahu saya siapa. Kalau saya datang tiba-tiba, wow siapa Bu Dini dirasa catering gitu. Siapa lo gitu. Tapi kalau kita bilang saya dari PPJI. Langsung mereka merasa kayak she's one of us gitu ya. Maksudnya itu Iya, asosiasi. Karena beda loh kalau datang kita tanpa membawa embel-embel. Nggak tanpa bendera asosiasi, kita kayak lo siapa. Tapi kalau sudah dengan PPJI kita langsung kayak you're part of us, kita berteman ya berarti gitu ya. Ini luar biasa. Nah terus Bu, asosiasi ini kan di Jakarta tuh luas banget ya. Ya dong, bisa dibilang banyak banget pasti kan. 300 anggota. Anggotanya asosiasi kita, iya. Ya kan, itu berhubungannya gimana Bu? Apakah mereka punya satu? Ada kita satu grup. Kita ada grup WA grup WA yang memang kita di situ saling informasi, misalnya macam-macam sampai kadang-kadang dalam grup itu ada yang jual minyak wangi. Ini kan grupnya grup catering ya. Kenapa sih mesti ditulis jual minyak wangi, jual jual ini kenapa nih kan? Juga kan? Akhirnya saya tegur, mohon maaf ya ini kan maksudnya kan grup catering ya. Kalau informasi saya jual kue boleh, gitu nggak masalah ya kan dalam bentuk makanan. Minyak wangi jual apa sih? Ada kerudung. Gila kalau gitu Japri aja kenapa sih jangan di situ gitu loh. Ya ampun. Karena masalahnya kan kita ada pengumuman-pengumuman yang lain jadi ketimpa gitu loh. Kendala dengan WhatsApp dan komunikasi digital begitu Bu. Iya kan, mentang-mentang semuanya online jadi semuanya fokus di HP. Kalau ngomongin online, nah transformasi digital apa nih PPJI lakukan? Selain grup WA, ada apa lagi Bu? Ada kita pakai medsos juga ada. Terus udah gitu IG-nya PPJI bisa dilihat nanti PPJI DKI, PPJI. Per daerah udah ada yang running? Ada semua macam-macam. Coba aja berarti adminnya udah seserius itu ya Bu Dini ya? Artinya udah ada serius itu udah. Tapi malah sekarang kita harus lebih ini lagi. Karena mau nggak mau untuk apa namanya? Eksistensi Bu. Iya, kita harus digital. Gimana ya? Mau nggak mau kita harus ada yang mengelola ya. Betul. Untuk menginikan mindset customer, itu yang tadi saya bilang, bagaimana mereka yang mau kawin nggak harus dengan gaya kekinian itu hanya membeli apa namanya seadanya, kayak tapi jadinya nggak, tapi jadi kayak maksudnya jangan tamu, seperti itu, jangan seperti itu gitu loh. Jadi kita mau jadi nanti kita lagi bekerja sama-sama salah satu ya kayak konten kreator gitu yang harus bisa. Tuh Bu. Iya ternyata sekarang harus begitu ya. Harus gitu karena kan zaman sekarang everyone goes digital kan. Betul, orang kalau nggak masuk di sosmed, nggak di TikTok, nggak di IG kita nggak di notice. Dan kuncinya adalah viral. Tapi yang viral-viral malah yang jelek-jelek yang Iya itu dia gimana tapi caranya. Tapi emang benar begitu tapi yang bisa bikin harus maju. Bikin viral yang baik ya Bu? Iya jangan dong, makanya saya juga nggak mau. Kita bikin viral yang siap, baik ya Bu? Siap. Kita bikin viral yang baik karena ya bener sih Bu, masyarakat harus diedukasi. Zaman now kan ya itu ya model weddingnya. Cuman kenapa kalau yang malah yang jelek-jelek jadi lebih bagus ya? Lebih rame trending gitu. Tapi kan image orang jadi melihatnya udah nggak itu. Tapi nggak juga Bu, kita can create something good kok. Nanti libatkan kamar-komar, di kamar ini kita bisa berkarya. Oke, nanti kita kita kolaborasikan. Karena kemarin baru ngomong sih, baru meeting gimana ya supaya mengedukasi masyarakat bahwa catering jadi bukannya dengan kekinian zaman sekarang harus ikut-ikutan, tapi kita kan ada value Bu. Dilihat dari pengusaha kita juga kan, kita juga pengen apa namanya berjalan yang nggak usah yang kayak begini-gini lah. Karena beberapa memang sekarang catering tuh emang lagi pada menurun omset karena ya itu kondisinya yang memang in this economy struggling banget. Terus ditambah lagi banyaknya keputusan pemerintah yang agak boleh ya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya kita kan ada
berasa kok sekarang. Sangat terdampak ya. Iya kan sekarang meeting nggak bisa di hotel Nggak. atau hotelnya pun Itu harus hotel aja mereka teman-teman dari hotel pada mengeluh. Mereka turun ya ordernya ya, omsetnya. Iya, ya. mereka Pasti sampai ada tuh, Bu. beberapa yang tutup loh. Karena sekarang banyak yang meetingnya di kantor, nggak di hotel. Dan itu paling full day, nggak sampai nginep gitu kan. Tapi sekarang udah mulai ada sedikit. udah ya, Udah lumayan mulai ya. sedikit dari Titik terang Pemprov, ya. udah mulai sedih tapi ya nggak banyak banget. Akhirnya main di event nggak sih Bu? Akhirnya kalau ngomongin di hotel itu sudah mulai menurun ya, akhirnya main masuk ke event-event tuh, festival gitu nggak sih? Acara daerah, nggak juga? Enggak, mereka memang kegiatan kayak seminar, ada ya itu edukasi tetap kayak gitu. catering ya, tetap- pasti tetap. butuh catering, nggak mungkin. Jadi platform digital tetap kepake ya, Tetap, at least tetap. untuk edukasi masyarakat bahwa catering tuh adalah hal serius loh. Iya, jangan karena gini ya, sekarang orang banyak banget yang buka Meremehkan. catering, enggak dari dia sebagai sales atau marketing dari satu perusahaan, tiba-tiba karena dia pikir, ih lumayan juga ya. Karena ada beberapa mindsetnya orang zaman sekarang, usaha catering tidak perlu dengan mempunyai dapur. Jadi dia ngambil sana, ngambil sini. Tapi itu jelek, salah. Oh, nggak boleh. Bukan nggak boleh. Beberapa catering, beberapa bukan catering ya, beberapa Pengusaha, orang beberapa pihak, oknum. Ya, itu ada yang seperti itu. Jadi kamu punya bisa jual makanan apa? Ya, aku ngambil di situ. Ini. Terus dia klaim sebagai punya dia. punya dia. Terus dia packaging sebagai Dia packaging, packaging baru, dia jual package-nya ke. Dan itu harganya mungkin bisa lebih murah apa gimana? Emang itu etis Bu Dini? Secara bisnis sih etis. Etis karena dia beli kan? Iya, tapi secara etika nggak etis. Etika tuh artinya ya kita, etika bisnis ya. Iya, maksudnya kok seperti itu sih gitu kan? Kita yang sebagai pengusaha catering dari bawah bisa punya berjuang, kita bikin dapur, kita bikin apa-apa. Kalau itu kan enggak. Tiba-tiba dia main tiba-tiba dia bisa gitu boom kan? Gitu langsung. Iya. Tapi biasanya langsung boom jatuh ke bawah. Easy go, easy come, easy go. Iya. Gitu jadi mereka ya kadang-kadang yang kayak gitu ya, karena mereka segala sesuatu pengen yang instan, pengen cepet dapat apa namanya, pengen cepet untung gede dan gampang. Satu lagi deh, aku mau informasi kepada para mungkin yang belum kawin ini. Yo, yang masih single-single yo, dengerin. Jangan segala sesuatu mau cari yang murahnya aja. Bener. Bener nggak kalau aku ngomong? Setuju. Karena bukan apa-apa. Banyak kejadian yang murah-murah tiba-tiba food poisoning, kurang, nggak enak ngilang. rasanya. Gitu. Ngilang. Oh, oke, providernya ngilang. Nggak bertanggung jawab, nggak sustain. Jadi mereka memberikan suatu macam-macam gini-gini, jangan percaya. Ya kalau misalnya memang udah sering, ini sih nggak masalah langganan. Ya. Tapi kalau misalnya baru, jangan. Jangan. Tuh guys yang belum nikah. Karena kita memang segala sesuatu, ya memang kita dan kita saya rasa emang kalian juga pada punya feel ya. Berjuang lah ya bisa. Kalau misalnya catering ini bagus apa enggak kan pasti bukan cateringnya WO kayak dekor vendor kayak itu baru kemarin kejadian tuh yang sempet di itu yang dekornya ngawur banget. Ada di mana tuh? Sempat viral ya. Oh, yang sempat viral itu ya? Iya. Itu ngaco tuh Bu Dini. Iya, makanya. Itu faktornya apa sih Bu bisa gitu Bu? Nanti kasih linknya dong. Ya, biar kawan komar bisa lihat. Apa sih faktornya? Ya itu, faktor nggak tahu, terus bukan nggak tahu ya karena dipakai uangnya. Sengaja. Ya iya, duitnya dipakai. Berbuat curang. Jadi sekarang kali gini aja, kayak saya udah dapat DP nih dari kamu udah pesen catering sama saya. Kamu udah full, udah beres gitu. Tapi uangnya kepake karena ya biaya-biaya yang lain kita nggak tahu. Karena terus kita pada saat acara nggak punya dana. Zong. Berarti kan planningnya jelek kan? Perencanaan dia sebagai... Ya itu makanya saya bilang, orang yang kepengen instan dapat uang, ya apapun dia jalanin. Ya, tapi gitu. Akhirnya hasilnya tidak membohongi usaha kan? Tapi itu dampaknya jadinya ketemu ke kita-kita. Betul. Jadi generalisasi, mereka, semua catering begini, semua padahal nggak seperti kayak gitu. Itu yang kadang-kadang aku kesel ya dengernya. Gimana ya rasanya pengen mau marah tapi ya nggak bisa juga. Itu haknya mereka juga. Tapi kan yang mengedukasi lagi ke customer bahwa jangan memilih segala sesuatu yang murah. Serba instan. Ya, bukan instan, murah. Murah tapi nggak tahu kualitasnya, belum terjamin. Makanya ada harga, ada barang katanya gitu Bu Dini. Tapi bener kan, akhirnya kualitas itu memang ada harganya. Oh, termasuk ini nggak sih Bu, suatu usaha tuh dinilai bukan cuma dari rasa, enak, tapi juga dari
value-nya kayak, oh ini cateringnya sustain nggak sih, servisnya bagus nggak sih, Iya, gitu nggak sih betul, Bu? itu betul, Ya kan betul. alat yang dipakai, sorry to say, apakah piring Bagus, plastik, iya. piring styrofoam atau piring beling itu ngaruh nggak sih? Ya itu berpengaruh. Termasuk kan, betul, termasuk betul. kan salah satu yang Ya itu kan namanya service ya, pelayanan. Kadang-kadang kan mereka melihat kita dalam bentuk penampilan catering yang kita harus mengikuti zaman. Iya, Ya kan? setuju banget. Biar Plating yang bagus. iya, supaya kita juga jangan kayaknya jadul kuno banget gitu, tapi betul. juga tetap masuk di Iya. kesopanan ya. Ya kalau kalian mau yang kayak begitu ya disesuaikan dengan harga. Bu, saya pernah ke nikahan, jujur aja, sate lah, standar kan sate lontong. Tapi dia packagingnya tuh lontongnya di kertas, Nah. piring kertas kue gitu, tahu gak sih kertas yang warna kuning? Tahu kan, piring-piring kertas. Iya tahu. Maksud saya kenapa mesti pakai piring Di kertas? gedung, iya. Nggak, kenapa? Alasannya adalah aku lupa cateringnya apa, tapi kayak sustainable catering. Jadi kayak food apa namanya bisa didaur ulang, bukan plastik. Itu bukan Ya sustainable. kan? Maksudnya yang apa sih kalau kayak- yang bahan yang bisa di ini? Tapi sebenarnya kalau pakai Bukan kaca, alasan lah ya. kan harusnya pakai piring kan. Nah, dicuci malah, nggak Dicuci, buang-buang iya. sampah kan. Tapi gitu nggak sih, PPJI menekankan nilai itu nggak sih Bu? Nilai bahwa Nah itu gini. makanan Kan saya balik lagi kita kan dengan harga. Kalau kita memang mau cari yang murah ya mau nggak mau yang Gitu kita tuh. kita dapetin yang model kayak gitu. mangkok plastik tuh maaf Nah, banget akhirnya. mungkin itu gini, itu mungkin pada saat pandemi. Iya, karena steril ya, karena biar memang dibuang. nggak boleh pakai yang kita Yang cuci waktu dipakai pandemi lagi. gitu kan. Iya, Tapi sekarang udah enggak. Kecuali minuman yang di botol, Oh iya, yang itu kan pakai- memang itu masih lah ya packaging kita ya. mah. Tapi kalau sekarang ya di botol pun juga sekarang udah pakai kaca-kaca Iya, gitu kok udah bener-bener nggak kayak- beling lah yang minimal Iya, 6 itu kalaupun kan. kita pakai yang gelas itu yang plastik itu yang juga kan nggak mungkin yang air Betul, gunung gitu, betul. maksudnya kita pakainya yang Nggak, bagus gitu. minimal- Karena minimal- disesuaikan dengan harga. Kan kita kembali ke harga. Dan kayaknya gitu. bukan aqua gelas Bu, kalau bener emang mau gelasan adalah pasti botol kecil Pure Life gitu ya. Brand-brand yang kita anggap high end lah gitu. Tapi PPJI ngomongin itu nggak sih Bu? Maksudnya sempat menekankan pada anggotanya soal food waste, jangan sampai makanan kita tuh kebuang. Kita Kalau nggak kebuang kita kalau apain ya gitu. Kalau kebuang itu masing-masing Acara ya. mereka itu kan tergantung si ownernya. Si klien, kliennya. dan klien juga tamunya. Si kliennya itu kalau misalnya mau dibawa pulang atau mau dikasih ke itu tergantung si Oke, kliennya. oke. Tapi kalau misalnya kita mengedukasi si catering ya Untuk tetap pada saat waktu lagi pandemi ya dia harus sesuai dengan porsi yang dipesan. perlakuan apa ya apa sih namanya SOP-nya ya. Seperti itu. Standarnya ada ya. Karena kan zaman sekarang lagi trending tuh Bu, dikit-dikit sustainable, go green nggak, jangan pakai Itu zaman dulu, sekarang udah enggak. sekarang masih Bu, ya jangan plastik ya. Akhirnya dia maksa tuh sumpit bukan sendok atau enggak sendoknya dari kayu. Kalau plastik Penggunaan mungkin ya. Tapi kalau misalnya apa namanya kertas kan sekarang ada yang Iya. kertas yang apa sih namanya? Yang agak tebel tuh. Iya, tapi kita banyak juga yang pakai bukan plastik kayak apa tuh namanya? Plastik yang Plastik bakso yang kayak gitu piringnya. Biasanya enggak. Iya, tapi itu masuk styrofoam. styrofoam. Tapi masuk ke dalam agendanya PPJI nggak buat mengedukasi para catering yang jadi anggota Kita mengedukasi, tapi ya itu kembali lagi kembali ke kasar. kliennya. Harga. Kalau misalnya kadang-kadang kan, Bener. kamu tahu nggak di daerah Jakarta Utara, makanan aja untuk bikin pesta tuh masih ada yang harga 30.000 buffet. Seoto orang. Kita aja Itu menunya apa, kita Bu, aja kalau kalau boleh kita mau makan burger gitu kan atau ayam-ayam gitu aja. Sudah 75 paling murah. Nah, 30. Aku jadi itu mungkin gini Bu, lauknya cuma urap, terus ayamnya ayam semuanya. Enggak. Karena memang kliennya mungkin di ini Bukan ya. daerahnya mungkin tergantung Iya, daerahnya. kliennya berarti ya maksudnya rumahan gitu kan, yang acara di gang. Sorry itu saya di Itu daerah gang Jakarta kecil. Utara loh. Iya. Daerah yang memang Jakarta Utara kan Kelapa Gading itu nggak sih? bukan Kelapa Gading kan udah high class. Iya. Yang daerah-daerah aja. Penjaringan gitu ya, Pluit. Bukan, Penjaringan. daerah Tanjung Priok ke sana gitu. Oke, ya. Kayak gitu tuh. Ya karena market orang warga situ mungkin masih pesta-pesta di kampung ya, yang masih pakai saus Tapi horek. kalau misalnya mereka yang punya anggota punya catering di sana mau nggak mau mengikuti pasar di sana. Betul. Karena budgetnya kalau segitu, mereka jangan dipakai. mau mengikuti pasar di Jakarta Selatan, wah nggak Kasihan apa-apa. kliennya. Iya. Mereka Kalau nggak- mau ngikutin pasarnya di Jakarta Barat juga nggak bisa. nggak bisa, gitu. seleranya beda gitu ya. Kalau kebijakan halal Bu, PPJI mah nggak ngurus ya masing-masing? Oh ngurus kita kerjasama Sukovindo. Oh segitunya Bu. Jadi jadi nggak ada anggota PPJI yang menyediakan non halal? Apa gimana? Ada, kayak gitu ada. Ada. Tapi kalau misalnya dia punya itu ya berarti kan emang nggak ada label. Tapi kan ini sekarang
semua usaha di bidang Jasa boga. kuliner itu Kuliner. harus ada sertifikat halal. Itu tadinya kan tahun 2025 harus sudah semua, tapi diundur. Nggak tahu ya tahun berapa. Jadi diwajibkan nantinya diwajibkan semua pengusaha dalam udah ngurus sertifikat halal belum? Oh jadi PPJI juga galak ya, dalam arti tegas ya? Iya. Punya nggak mana gitu? Itu harus, karena sekarang apapun pengurusan harus ada sertifikat halal. Iya, karena kan tadi ngomongin Jakarta Utara sih Bu, saya jadi mikir banyak babi di sana gitu. Jadi apakah PPJI nggak apa-apa kan? Mereka bukan bisik-bisik nih. Bukan, maksudnya bukan non Muslim. Banyak yang Muslim, tapi ya memang kondisi ekonomi mereka dari sana tuh nggak beda. Kayak daerah Warakas, apa sih namanya? Warakas. Iya, oke. Nanti aku baca Google lagi. Nanti jadi itu tuh daerahnya tuh memang daerah-daerah yang masih menengah ke bawah ya. Oke, sehingga misalkan ada catering yang ke acara Tionghoa, pasti kan menunya babi, itu beda. Tapi masuk ke PPJI boleh dong? Boleh, nggak ada masalah itu sih. Dan aku juga banyak catering yang ownernya non oriental Muslim. gitu ya, oriental. Banyak kok. Dan itu tetap dibina. Tapi malah sekarang yang mereka punya yang ownernya yang maksudnya yang oriental dan Chinese food itu mereka malah ngejar halal. Oh, karena marketnya di situ guys. Iya, karena karena sekarang semua aku juga nggak tahu ya, nggak semua mereka di dalam, karena mereka mungkin mengundang orang kan juga nggak. Betul, mikirin tamunya juga, bukan mikirin keluarga doang. Jadi semua harus yang. Iya, luar biasa PPJI loh mengayomi. Enggak ya, karena memang dari si yang punya hajat itu juga mereka minta walaupun bikinnya di daerah Pik apa di mana gitu, Sunter, apa di daerah Serpong gitu. kok jadi itu ya kan, memang harus mohon maaf ya, maksudnya banyak orang Chinese, tapi ternyata mereka tetap nyarinya yang halal karena mikirin tamunya. Iya gitu. Okay. Karena kan mereka kan juga nggak mau, kecuali Batak tuh kan kadang-kadang suka ada juga. Oh iya, itu udah standar. Kalau Batak itu kan mereka yang ada dibagi dua, mereka yang khusus keluarga yang ada ininya, kalau yang di atas khusus yang buat catering halalnya. Bu Dini tahu ini semua, berarti Ibu juga dengerin anggota ya? Artinya karena mereka ngelayanin kayak gitu juga dulu. Jadi udah tahu. Kalau sekarang akhirnya yang catering untuk yang apa namanya orang Batak itu ya mereka semua. Tapi mereka ada yang untuk yang Muslimnya. Jadi jadi mereka udah nggak. Dulu kan pisah-pisah, masih sih ada beberapa, tapi sekarang udah ini ya. Tapi PPJI berarti semajemuk itu ya Bu? Artinya, wow, membernya dari mulai yang halal, non-halal, semua pokoknya kita yang punya usaha catering pasti di bawah naungannya PPJI. Insya Allah treatmentnya sama, ya, rasa persaudaraannya sama lah. Saya orangnya senangnya guyup ya, jadi mereka merasa kita saling berketergantungan. Itu penting banget tuh Bu. Iya, kalau kitanya ketuanya cuek, ya yang di bawah juga pasti kan. Kalau kita enggak, kita yang penting saling. Benar. Yang di bawah nih anggota atau tim? Anggota. Kalau pengurus udah pasti kita udah inilah. Orang kadang-kadang pengurus aja sampai gini. Ini belum jalan-jalan udah berapa tahun? Aku diem aja. Karena kan kondisinya waktu itu pandemi. Jadi emang dari pandemi sampai sekarang belum jalan-jalan. Cuma 2 kali kemarin udah. 2 tahun yang lalu. Mana sih biasanya Bu? Luar kota? Apa? Iya, keluar kota. Nah ini pengennya ke daerah Kalimantan, terus ke apa namanya, Sarawak apa ya? Bu, Kamar Komar diajak nggak Bu? Boleh kalau jadi anggota PPJI. Iya. Enggak, kita bikinin konten. Boleh nanti tinggal. Oke, berarti itu memang salah satu program PPJI. Iya, supaya kita jadi nggak capek lah ya. Saya juga udah sumpah. Betul. Ngurusin. Refreshing ya. Kita perlu buat ini. Ini aja ditanya kapan mau jalan-jalan gitu. Berapa sih pengurusnya Bu kalau boleh tahu? 30 lebih ya. Oh lumayan. Tapi kan kalau mau ngikut nggak cuma pengurus aja, anggota juga pengen ikut. Bisa sampai kalau sekali jalan tuh bisa sampai 50. Dan itu dan aku orangnya gini. Kita kan pengusaha ya, kita iya kenapa Bu gitu. Lagi. Terus udah gitu, kalau kita pengusaha emang masih mau gerek-gerek sendiri, gue gituin kan. Bener. Kalau saya jujur aja, saya mau jalan, ya pokoknya koper saya masukin ke dalam kamar, udah tinggal tidur. Kan, jadi kita tahu beres. Betul. Maksudnya pakai provider atau asisten? Pakai IO. Atau IO ya. Iya, pakai IO. Bukannya kita pakai IO yang untuk ngurusin kita semua berangkat. Jadi kalian tuh nggak pusing-pusing. Oh, koper gue di mana gitu, nggak usah. Yang penting IO udah ngurusin ini gini. Mau bener ya, jangan komplain ya mahal enggaknya. Pasti. Karena dia nyewain bus, nyariin tiketnya gitu kan Bu, maksudnya. Betul Bu Dini, kita diajak. Anyway. Iya, harus banget tuh outing karena kan akhirnya
bagaimanapun PPJ kan isinya juga orang ya. Namanya manusia kan harus di entertain secara emosional. Kita juga, gitu. maksudnya gini, kayak misalnya mau beli oleh-oleh nih. Waktu itu aku ke Surabaya. Misalnya jalan-jalan mau ke Surabaya, gue bilang, aku mau beli oleh-oleh di sini. Lo catat aja mau oleh-olehnya apa. Gue gituin karena kan tunggu CEO-nya. Aku kasih tahu sama IO-nya. Nih ya, beli ini. Ya Bu, siap dicariin, dibeliin. Maksudnya dibeliin bukan. Ya kita bayar. Ya, tapi maksudnya mereka yang ngurus, dia yang ngebungkus, yang nge-packing semuanya. Jadi kita tinggal bayar. Ya maksud aku tuh seperti itu gitu. Jadi kita juga pure kita jalan-jalan santai, nggak mikir-mikir belanja kayak gimana gitu. Tapi jadinya ada harga yang harus dibayar. Ya, iya dong. Tapi kan kita puas. Nah, that's my point. Ya, namanya manusia pasti harus di-maintain ya. Karena bonding juga kan Bu, pengen bonding dengan iyalah, kita kan pengen jalan. Ya kita kan masalahnya masa kita udah capek gini mikirin lagi oleh-olehnya kayak gimana kayak kalau kayak gitu kan kita udah disiapin. Kita rencananya pengen ke Semarang sih sebenarnya dalam waktu dekat. Sama Jogja karena mau ngelihat dapurnya MBG. Nah, tapi ini belum tahu kapan intinya sih itu. Kalau saran saya sih Agustus, Bu. Saya kosong tetap jualan. Tapi anyway ngomongin soal SDM ya orang-orang yang ada di PPJ ini. PPJ ngurusin nggak Bu sampai orang-orangnya kayak pelayanan standar PPJ itu kalau bisa training misalkan Bu. Jadi memang gini kita ada kalau kita pesan waiter itu ada paguyubannya. Jadi memang mereka punya paguyuban yang untuk kita mencari waiter. Tapi kita sebelumnya kita ajarin juga waiter kita yang supervisornya. Iya, tapi untuk kita nggak mungkin. Satu acara itu kita butuh 50 waiter loh. Kalau untuk tamu 1.000 orang. Kebayang sih di gedung gitu kan. Nah itu tuh yang apa namanya yang kita dari orang kita ini. Gitu. Resource dari orang ya. Oke. Berarti itu juga berebut kadang-kadang berebut kalau pada saat musim kawin. Musim kawin. Iya, maksudnya musim nikah. Iya. Soalnya berebut sih. Misalnya, udah kan dapat di mana nih gini gitu kan. Kita saling ini aja. Oh, di sini gitu. Berarti PPJ juga nge-train mereka ya, ngasih training buat para waiternya ini ya? Atau ya nge-train secara langsung enggak karena kan mereka bukan karyawan kita. Tapi ngasih standar ya. Offshore ya. Outsourcing. Iya, per project lah hitungannya. Iya, ya mereka aja harus yang punya ininya. Nanti kita yang bagian kecuali karyawan kita. Tapi kalau yang di luar dari itu ya masa sih kita udah training, kita kasih uang bayar trainingnya masa dia yang itu kan nggak mungkin. Kecuali kita sering kerjasama sama itu grup waiternya. Baru jadi kalau ada apa-apa lu dahuluin gue gitu. Baru deh gue mau iniin kayak gitu. Ya karena buat sama-sama gitu. Jadi peran PPJ luas juga ya, Bu. Mendampingi, menaungi gitu ya, terus apalagi ikutan training, sosialisasi itu kan ikutan advokasi juga. Memberikan edukasi semuanya kayak gitu. Terus udah gitu memberikan network, memberikan jaringan yang lebih luas. Ya, apa itu dengan ke pemerintah. Saya kayak misalnya saya kenal sama kepala dinas ini, saya nggak mau sendiri dong. Betul. Ya kan orang lain juga pengen kenalan gitu kan. Betul. Setuju. Karena dan kalian harus, kalau lo harus bisa. Benar. Suatu saat kan saya belum tentu ada sebagai ketua melulu gitu kan. Jadi paling nggak mereka bisa komunikasi dengan. Dan alhamdulillah mereka tuh udah ya sekarang belajar bertemu dengan ya level-level atas. Orang-orang yang gitu. Tadinya kan mereka masih yang malu-malu. Berarti ngebuka pintu rezeki orang ya Allah. Ya harus begitu. Ya amin. Nggak bukan itu kayak gitu itu kan sebenarnya bukan ini ya. Karena saya diajarin sama keluarga saya sih jadi pemimpin tuh bukannya kita dilayani. Moto saya ya. Justru kita melayani orang. Tuh pemimpin. Kamu melayani bawahan kamu. Jadi jangan mentang-mentang kita jadi pemimpin kan apa-apa bukan nyuruh di servis bagaimana enggak. Kebalikannya ya Bu, ayo kalian butuh apa anggota saya bantu gitu ya. Iya gitu. Jadi harus memang kita mau nggak mau ya kalau kayak gitu kan karena kita butuh mereka kalau nggak kita nggak kita gaji pengurus. Kita butuh mereka untuk bisa mensupport kita kalau nggak kan kita gimana dong nanti. Benar-benar jadi saling. Mereka bisa berkenalan dengan Pemprov aja dengan orang pemerintah itu sesuatu yang udah ini loh nggak gampang. Benar. Well dalam kondisi industri yang cukup ketat itu ya berarti bukan yang paling tapi yang saling ya Bu.
kita bisa bilang kesimpulan bukan yang paling nih, tapi kayak saling bantu nih kita bisa koneksi apa. Bu, terakhir dong Bu Dini, kiat-kiatnya nih kita mau buka catering habis ini. Bukan dong. Kiat-kiatnya dong Bu, yang belum ikut PPJI. Nah, Bu Dini punya kiat-kiat dan pesan-pesan nggak sih buat? Kiat-kiatnya gini, kita jangan ragu-ragu untuk membuka usaha kuliner. Jadi kalau memang kita ada passionnya di situ, buka aja nggak apa-apa. Nanti misalnya ya baru-baru mungkin kan nanti masih belajar. Nanti dengan masuknya ke PPJI ada edukasi yang bisa diberikan kepada para pemula-pemula pengusaha catering. Dari mulai tips-tips bisnis. Iya, kalau tips bisnis sudah pasti semua orang pasti bisa lah ya. Terus resource. Mungkin hanya untuk ilmu-ilmu seperti misalnya kadang-kadang orang gini, bikin kue takarannya mereka gini gitu. Tapi kan kita udah punya standar sendiri. Ada standar punya gini. Supaya lo mau untungnya lumayan atau lo paling enggak kuenya itu bisa premium tapi harga kayak gitu. Ini begini. Oh, gitu. Ada berbagi ilmu, berbagi macam ya kayak masak rendang lah. Rendang betul, ada kayak gini macam-macam. Beda-beda. Akhirnya bertukar resep dan kita saling membantu seperti itu. Nah, terus udah gitu kalau ditambah lagi misalnya nih packaging. Kita kan punya temen nih yang punya packagingnya bagus, tapi kita nggak boleh niru kayak dia dong. Betul. Paling enggak kreasikan. Mirip. Nah, kita bisa punya kreasi. Oh ya kita mesti bikin kayak gini, gitu loh. Ditambah lagi misalnya ada lagi tumpeng. Oh tumpengnya kayak gini-gini. Atau sekarang kita kasih tumpeng yang ada buahnya, atau yang ada kuenya, digabung dihias-hias, nah kayak gitu. Jadi kita belajar kreatif dari temen yang saya memberikan contoh gambar gini. Oh ternyata kita lagi musim begini. Gitu. Dan didapatkan di PPJI. Ya, jadi masuklah PPJI. Gak apa-apa yang muda-muda sekarang juga banyak kok yang pengusaha. Kalian kawin gimana? Enggak ya? Kalian kawin gimana? Ya kan kawin tadi kita jadi penyedia cateringnya gitu. Oh iya. Gak apa-apa nanti tinggal diinin aja sekarang. Karena memang nikahnya itu sekarang udah mau cuma di KUA aja apa gimana ya gak boleh. Iya. Gak apa-apa, yang penting makanan tetap dari kita. Dari anggota PPJI. Dari PPJI. Oke, kawan Komar nih udah sejam lebih kita ngobrol. Udah sejam ya? Oh nggak berasa ya? Apalagi pesan-pesannya Bu? Udah itu jangan takut buka catering tadi ya. Bikinlah usaha, kemudian saling berkolaborasi dan berkreasi. Dan tukar wawasan tadi ya, berarti tukar wawasan, tukar pengalaman. Sehingga memperkaya kita nih sebagai pengusaha. Network yang penting. Kunci hari ini, network yang penting. Karena dengan masuk PPJI, alhamdulillah insya Allah network kita besar. Menambah saudara, nambah teman, nambah relasi. Kan kalau kita silaturahmi, menambah banyak rezeki ya. Dengerin kawan-kawan. Oke, kita tutup sampai hari ini. Bu Dini makasih banyak sharingnya. Sampai ketemu di kamar Komar lainnya. Oke, thank you. Bye. Aku boleh minum nggak? Boleh.